Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pembe Adriansyah dari kelas 12 MIPA E. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini nama-nama kelompoknya. Pertama, ada pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kedua, ada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional itu adalah proses sosial dan interaksi sosial dalam upaya penyatuan sebagai bentuk kelompok sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah kekuasaan. Nah, ada juga hubungan ancaman dengan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan antara kebudayaan yang berbeda sehingga tercipta keserasian dengan terbentuk satu identitas nasional. Identitas nasional dapat menjadi penyatu perbedaan-perbedaan yang muncul. Dengan begitu, ancaman akibat perbedaan yang ada tidak perlu dihiraukan apabila integrasi nasional diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Yang pertama ada di bidang ideologi, yaitu lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Terusnya ada memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi dan rusaknya etika dan moral bangsa. Selanjutnya ada di bidang politik, itu ancaman di bidang politik dari dalam negeri antara lain: 1. Kudeta, 2. Separatisme, ketiga korupsi, keempat kolusi, dan kelima nepotisme. Terusnya ada ancaman di bidang politik luar negeri, yaitu antara lain terorisme internasional dan negara asing yang terlalu mencampuri urusan politik dalam negeri. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ancaman di bidang politik, yaitu ada kudeta di Myanmar. Kudeta ini selama 2 tahun oleh militer Myanmar. Terusnya ada ancaman di bidang ekonomi, yaitu inflasi, meningkatnya angka pengangguran, ketidakjelasan sistem perekonomian negara, kondisi infrastruktur, ketergantungan dengan barang impor, utang dari negara lain. Terusnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama itu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Terusnya munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai norma sosial budaya di suatu negara, normalisasi tindakan-tindakan bertentangan dengan norma sosial budaya, diskriminasi suku, agama, ras, atau golongan, dan terakhir menurunnya minat menggunakan produksi dari dalam negeri. Selanjutnya ada di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu ada agresi dan invasi, ancaman keamanan laut dan udara, pemberontakan bersenjata, sabotase dan spionase, aksi teror, dan pelanggaran wilayah. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang di sebelah kiri ada kasus teroris dan di sebelah kanan ada kasus sabotase. Dan untuk strateginya itu di sini ada strategi menghadapi ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Di bidang ideologinya itu yang pertama menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang ketiga menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di bidang politiknya yang pertama itu ada pendekatan ide ke dalam, itu membangun sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka demokrasi yang menghargai kemajemukan bangsa Indonesia. Yang kedua, pendekatan keluar, yaitu menyusun strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri serta membangun kerjasama dan saling percaya
dengan negara-negara lain. Nah, di bidang ekonominya itu ada pertama mengoptimalkan produk dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Yang kedua menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga menciptakan lapangan kerja baru dalam skala yang besar dengan tujuan memberantas kemiskinan. Yang keempat melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri dan yang terakhir meminimalisir utang luar negeri. Nah, ada di bidang sosial budaya, yang pertama ada berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, misalnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Yang kedua mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai. Yang ketiga meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir memperkuat kecintaan pada kekayaan dan budaya bangsa. Di bidang pertahanan keamanan ada pertama pemanfaatan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut NKRI. Yang kedua percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjaga laut dan pantai, intelijen, dan bela negara. Yang ketiga menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi para pelanggar hukum. Dan yang terakhir merevisi beberapa peraturan dan instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dan sekian yang dapat saya jelaskan dari presentasi berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.